Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Hari ini adalah minggu yang terakhir di tahun 2020. Dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Saya percaya bahwa setiap kita yang ada di tempat ini, ada banyak hal yang sudah kita lewati. Tapi kalau kita ada pagi hari ini, sampai di titik yang saat ini, saudara, kita perlu mengingat bahwa hanya anugerah kekuatan Tuhan yang Tuhan berikan buat engkau dan saya. Tidak ada alasan bagi setiap kita untuk kita tidak bersyukur. Tidak ada alasan buat kita untuk kita tidak datang menyembah Dia. Mari pagi hari ini apapun keadaan kita mau datang dengan seluruh kerinduan kita. Kita mau katakan terima kasih Tuhan. Sepanjang tahun Tuhan pelihara kehidupan kami. Hingga pagi hari ini kami boleh ada di minggu yang terakhir tahun 2020. Kami melihat kebaikan Tuhan nyata dalam hidup kami. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Teduhkan hati kami untuk kami menyembah. Kami bersyukur buat segalanya. Kami bersyukur buat segalanya. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat kasih setia yang Kau beri bagi kami. Mari datang dengan syukur, naikkan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Kami ada karena-Mu, buat cinta-Mu. Naikkan syukur-Ku, ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Hanya bagi Engkau Tuhan, hanya bagi Engkau Allah. Segala pujian, segala hormat, segala pengagungan kami persembahkan. Haleluya, haleluya. Terpujilah Kau, terpujilah nama-Mu. Engkau yang dihormati di tempat ini Tuhan. Engkau yang diagungkan di tempat ini. Thank you God. Makasih Engkau baik. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Engkau yang dihormati di tempat ini. Allah yang mulia. Majesty, worship His majesty.
Sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus, hormat dan mulia Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia yang telah mati, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Biarlah segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Yesus Raja. Oh, mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati,
setiap yang bernapas menaikkan syukurmu, menaikkan pujianmu hanya bagi Dia. Selama-lamanya, selama-lamanya. Engkau yang diagungkan, Engkau yang disanjung tinggi, Engkau yang disembah Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kasih sayang-Mu Tuhan. Kinaralabaralabaya syandaralamoyaso, kibakatakaya syande. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami ada karena Engkau, kami ada karena cinta-Mu, kami ada karena kasih karunia-Mu. Sebab itu kami bersyukur, sebab itu kami datang bersyukur bagi-Mu Tuhan. Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan, hanya Yesus, hanya Yesus. Dalam nama Yesus ada mujizat, di dalam nama Yesus ada sukacita, di dalam nama Yesus ada pengharapan, di dalam nama Yesus ada kekuatan. Haleluya. Shandaralabakaralabaya shando, kinaralabakaralabaramaya shandaralabalamaya se, kidakaralabakaralabokoryabakaramaya se, kinaralabakaralabalamaya shandaralabalamaya shandaralabalamaya sende. Haleluya, terima kasih. Kinaralabarabaya shandakaralaboyaso. Biarlah setiap kami yang di tempat ini, kami bersuka cita, kami menaikkan syukur kami Tuhan. Hanya bagi Dia yang layak terima sembah, hanya bagi Dia yang layak terima pujian itu. Engkau yang kami agungkan. Atas seluruh bumi, biarlah setiap makhluk sorak puji akan kebesaran-Mu Tuhan. Tadi perlahan dalam hadirat Tuhan, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Oh yeah.
kami punya Allah yang dahsyat. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Biarlah di hadapan Tuhan kita datang dengan hati yang bersyukur. Sebab kebaikannya dibuktikan, kasih setianya dinyatakan untuk engkau dan saya. Haleluya. Di hadapan keberkahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkah-langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Syukurku hanya bagi-Mu, syukurku hanya bagi-Mu, syukurku hanya bagi-Mu. Sebab kebaikan-Mu nyata bagiku. Syukurku hanya bagi-Mu, syukurku hanya bagi-Mu, syukurku hanya bagi-Mu. Sebab kebaikan-Mu nyata bagiku. Engkau baik, teramat. Engkau yang percaya kebaikannya. Engkau baik, teramat baik. Katakan engkau Dia baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat. Sekali lagi katakan engkau Dia baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat. Katakan teramat baik. Teramat baik, teramat baik. Sebab Engkau adalah kekuatan kami, Tuhan. Haleluya. Engkau kekuatanku, menara dan benteng hidupku. Ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Sebab Kau kekuatanku, menara dan benteng hidupku. Ku takkan goyah dalam setiap langkahku. Katakan Kau kekuatan, Kau kekuatanku, menara dan benteng hidupku. Ku tak takut
Tuhan beserta saudara dan saya. Amin. Haleluya. Tidak perlu menjadi takut saudara. Kalau yang kemarin Tuhan tolong, yang kemarin Tuhan sertai kita, yang kemarin Tuhan pimpin, yang kemarin Tuhan tetap tunjukkan kasih setianya, percaya ke depan pun Tuhan akan menyertai engkau dan saya. Amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Kami bersyukur, terima kasih buat kebaikan. Banyak hal yang kau kerjakan dalam hidup kami. Banyak hal yang sudah kau perbuat dalam kehidupan kami. Kami bersyukur. Banyak hal yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih
hatimu. Itulah hati kami akan menyembah Tuhan sebagai ucapan syukur kami. Kami akui Bapa, kami ada karena-Mu. Kami akui Tuhan, tanpa-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya jangan pernah tinggalkan kami Bapa. Tapi baru itu terus batin kami Tuhan. Semakin hari di dalam nama Yesus. Baharui cinta kami kepadamu Tuhan. Baharui panggilan-Mu dalam hidup kami. Sehingga kami terus kuat dalam mengiring Tuhan. Terpuji Bapa untuk kehadiran-Mu. Ini waktunya berfirmanlah Bapa. Di dalam nama Yesus supaya kami boleh lebih dalam mengenal Bapa, mengalami Tuhan. Semakin kuat bertumbuh ke arah-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku. Shalom. Tuhan baik untuk kita. Amin ya. Saya ingat tahun lalu, tahun ini masihan lah. 2019 Desember seperti ini saya divonis dokter karena ada tumor di saraf tulang belakang saya dan saya harus operasi. Operasi saraf itu operasi yang paling berisiko. Waktu itu dokternya ngomong begini. Di rumah sakit nama saya mereka panggil Pak Misael. Pak Misael, kita tidak menyembuhkan Bapak, tapi kita hanya memutus rantai kelumpuhan. Dan berapa bulan lagi kalau tidak dioperasi, Bapak pasti lumpuh total. Karena tumor itu sudah menekan saraf, fungsi saraf sudah di bawah 20% waktu itu. Saya jawab, ya dok, saya tahu yang akan memulihkan saya, menyembuhkan saya adalah Tuhan. Silakan urus bagianmu, nanti Tuhan akan mengurus bagiannya. Tapi saudara, kata-kata itu keluar begitu saja dengan iman. Lalu sesudah itu, dalam prosesnya dioperasi, selesai dioperasi saudara, 3 bulan kemudian, karena 3 bulan sesudah operasi saya harus di tempat tidur saja atau mereka ngomong terapi pohon. Jadi mata saya harus selalu sejajar dengan kaki dan harus pakai rangsel besi supaya tulang belakang yang di lubang itu untuk mengambil tumornya itu tidak bengkok, tidak bergeser. Lalu sesudah 3 bulan saya mulai bisa beraktivitas, tapi 2 bulan kemudian sesudah itu justru saya kembali lumpuh, kaki saya bengkak, kalau dipaksa berdiri gemetar, dan tidak bisa tidur selama 3 bulan. Bersama dengan itu rumah sakit tutup karena COVID, jadi bingung kita kemana, akhirnya ke rumah sakit yang tidak menangani kami. Kemungkinan salah obat juga saya kurang tahu, bukan semakin baik tapi semakin parah. Tremornya, aduh itu kalau di tempat tidur goyang, kalau sudah kaki tremor itu, goyang dia. Saudara, dalam keadaan itu, apa yang kita nyanyikan tadi, tetap saya mempercayai, Tuhan ada. Ketika saya dikasih obat tidur, saya jujur sama saudara, saya dikasih dokter obat tidur, obat penenang, tapi tidak mempan, tetap tidak bisa tidur. Ini ada istri saya, boleh saudara tanya. Selama 3 bulan. Akhirnya karena tidak bisa tidur, berdampak juga kepada lambung saya, GERD. Jadi semakin persoalan, akhirnya sempat saya, teman-teman pendeta datang ke rumah ngomong, ini Bang Ken Bini sudah dekat dengan Sentong. Sentong itu satu pekuburan di Lawang. Maksudnya saya sudah dekat dengan kematian. Ada senior kami di sana, sangat tegas dia ngomong, ini Bang Ken Bini sudah dekat dengan Sentong. Sudah, artinya sudah di lembah kematian lah. Saya hanya ngomong, tidak. Karena Tuhan berjanji saya masih akan dipakai lebih maksimal. Tapi kondisi waktu itu sangat bertolak belakang dengan janji yang saya terima dari Tuhan. Saudara, yang saya kerjakan adalah terus mempercayai Dia. Lalu satu ketika di dalam doa, Tuhan mengajari saya, kenapa saya tidak bisa tidur? Memang ada faktor sakitnya, faktor sarafnya, tapi juga ada faktor psikologisnya. Lalu Tuhan mengajari saya bagaimana mengelola emosi. Saya ulangi saudara, Tuhan mengajari saya bagaimana mengelola emosi. Jadi saya izinkan Roh Kudus mengajari saya, lalu saya bisa mengelola emosi itu. Bagaimana supaya tidak stres, bagaimana supaya tidak marah, bagaimana supaya tidak memikirkan hal-hal yang negatif. Dikelola betul dan akhirnya pelan-pelan bisa tidur. Bersamaan dengan itu, rumah sakit buka, kami berobat, kembali ke rumah sakit. Waktu itu seperti ada petir lagi ngomong bahwa akan dioperasi ulang dengan tingkat kesulitan yang sangat tinggi. Mendengar itu saudara, kami tidak berani tanda tangan untuk oke. Lalu istri saya tanya, ada enggak opsi lain? Kita coba terapi obat, tapi tidak di cover BPJS. Saudara, kami pilih itu. Lalu kami sekali beli obat, saudara tahu berapa? 900.000 untuk 5 hari.
5 hari lagi 900.000. 5 hari lagi begitu terus. Sampai akhirnya kami juga diajari teman di mana apotek termurah dan akhirnya bisa tidak sampai 900, hanya sekitar 400 sekian hampir 500 lah. Per 5 hari. Bukan per 10 hari, per 5 hari. Lalu sampai hari ini saya tidak pernah tidak makan obat karena tidak punya. Selalu ada cara Tuhan. Itu sebabnya hari ini sangat bersyukur sekali. Kalau saya ada berdiri sini 100% murni memang karena Tuhan. Dan saya juga punya keyakinan, kita pun sama. Kita ada di sini karena Tuhan. Sehingga hari-hari seperti ini adalah hari-hari bagaimana kita bersyukur, bagaimana kita sejenak merenungkan sudah di mana perjalanan kekristenan kita. Kalau kita mampu melihat Tuhan, saudara, mempercayai Tuhan dalam perjalanan hidup kita, seberat apapun persoalan akan menjadi ringan. Saya tidak ngomong tok, saya sudah alami itu. Saya adalah orang yang tidak pernah tidak semangat melayani. Dalam kondisi saya belum bisa jalan pun saya tetap melayani. Artinya ada api yang menyala di hati saya untuk terus menerus bekerja untuk pekerjaan Tuhan. Kenapa bisa itu terjadi? Apakah karena dorongan tanggung jawab? Bukan. Terus apa? Apakah karena dorongan paksaan? Tidak juga. Kenapa? Karena mata saya selalu melihat Tuhan. Sekalipun buta, blind, tapi tetap hati saya melihat, pasti ada Tuhan. Selalu ngomong sama istri saya, mendung kita tidak tahu di mana matahari. Karena kita tidak lihat secara kasat mata, tetapi tidak mungkin kita bisa pungkiri bahwa tetap matahari ada. Kenapa kita bisa mempercayai matahari? Kenapa kita tidak bisa mempercayai Tuhan? Dan pada akhirnya saya ngomong, sekalipun saya tidak melihat Tuhan, tetap saya mempercayai Dia ada dan Dia selalu bersama saya. Saya ngomong kepada doa saya, Tuhan, saya tidak peduli saya melihat Tuhan atau tidak. Saya tidak peduli apa yang saya alami hari ini. Saya hanya peduli saya mempercayai Tuhan segenap hatiku. Saya mempercayai Tuhan dan Tuhan ada untuk saya. Itu membuat hari-hari itu menjadi hari-hari bersemangat. Saya tidak pernah putus asa, saya tidak pernah loyo, saya tidak mau juga bersungut-sungut. Dan akhirnya saudara, pelan-pelan Tuhan pulihkan, dan hari ini saya sudah bisa pelan-pelan jalan. Kalau dulu masih harus pakai tongkat yang kayak jemuran handuk itu. Sekarang saya sudah lipat, saya taruh di rumah itu sebagai kenang-kenangan. Sudah mulai melangkah dan sudah full pelayanan. Tuhan baik untuk kita. Amin ya. Tuhan dahsyat untuk kita. Hari ini saya ingin kita membuka kitab kita dalam Injil Lukas. Pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-40. Sebelumnya selamat Natal. Sekalipun tadi Pak Gembala ngomong kita tidak ada Natal di sini. Iya, karena kondisi. Tapi tetap selamat Natal. Shalom, selamat Natal. Oke, Lukas 2:40. Karena masih momen Natal sekaligus mengakhiri tahun, saya ingin kita berangkat dari ayat ini untuk apa yang akan Tuhan sampaikan kepada kita hari ini. Saya akan baca untuk kita sekaliannya. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Saya ulangi. Anak itu, Yesus maksudnya, bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Ayat ini tidak sekedar menceritakan secara lahiriah bahwa Yesus itu semakin besar. Kenapa? Karena itu tidak perlu dilaporkan. Karena itu alamiah. Kita pun sama. Begitu kita lahir atau anak-anak kita lahir, tidak perlu dilaporkan, memang dia pasti akan bertambah besar. Itu otomatis. Tapi ayat ini menceritakan bukan hanya sekedar lahiriah, tapi ayat ini menceritakan ada perbedaan yang dialami bayi Yesus pada waktu itu dengan bayi-bayi lainnya. Apa perbedaannya? Kalau bayi-bayi lainnya bertumbuh secara otomatis, secara alamiah, tapi bayi Yesus ini bertumbuhnya aneh. Kenapa? Dia bertumbuh tetapi juga semakin kuat. Kuat di sini bukan kuat berantem, tapi kuat dalam arti di sini kuasa. Ada kuasa. Semakin hari kekuasaan Tuhan semakin kelihatan. Semakin kuat, powernya, might yang dimiliki semakin dahsyat. Dan tidak hanya itu, hikmatnya juga semakin luar biasa. Bahkan ketika umur 12 tahun, para tokoh-tokoh teolog pada waktu itu, ahli-ahli Taurat, tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Yesus. Dan tidak ada pertanyaan daripada rabi pada waktu itu yang tidak bisa dijawab oleh Yesus. Karena Yesus penuh dengan hikmat. Dan tidak hanya soal jawab menjawab, soal memberi jalan keluar, solusi. Yesus adalah jawabannya. Kenapa? Dia bertumbuh, hikmahnya juga semakin besar. Dan tidak hanya itu, kasih karunia Allah ada padanya. Apa artinya kasih karunia Allah padanya? Tuhan atau Bapa sangat berkenan luar biasa kepadanya. Ketika bangsa Israel sudah memberontak,
Lalu Tuhan ngomong kepada Musa, saya akan bunuh. Musa berdoa, jangan Tuhan, tolong. Lalu Tuhan ngomong sama Musa, karena engkau mendapatkan kasih karunia, lalu doanya akan dijawab. Maksudnya apa? Ketika seseorang mendapatkan kasih karunia Allah, dipastikan orang itu doanya sangat didengar oleh Tuhan. Itu sebabnya Yesus itu berbeda dengan manusia lainnya pada waktu itu. Lah, apa hubungan dengan kita? Itu kan hanya sejarah, biografi Yesus. Oh tidak. Yesus itu patron, Yesus itu pusat kehidupan kita. Apa yang dialami Yesus juga harus kita alami. Saya ulangi, apa yang dialami Yesus harus kita alami. Karena kekristenan adalah experience, mengalami Tuhan. Apakah kita harus tersalib? Oh iya, tapi tidak secara fisik. Kalau Yesus tersalib secara fisik, kita pun harus tersalib. Dalam arti kita harus mematikan hal yang daging dalam diri kita. Kemuliaannya pun harus kita alami. Oh iya. Dan kalau biografi Yesus ini, dia semakin hari semakin bertambah kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah padanya, maka kekristenan kita pun harus mengalaminya. Katakan kiri kananmu, harus mengalaminya. Iya, puji Tuhan. Saudaraku, kekristenan adalah, tolong digaris bawah ini, kekristenan adalah perjalanan kita menuju ke arah keserupaan dengan Kristus. Saya ulangi, kekristenan adalah perjalanan iman kita menuju ke arah keserupaan dengan Kristus. Jadi kekristenan bukan berjalan tanpa arah, tapi kita punya arah, targetnya jelas, apa itu? Menuju kepada keserupaan dengan Kristus. Kalau keserupaan dengan Kristus kita buat tingginya sebesar setinggi ini, maka kita sekarang lagi di posisi di sini. Dan kita akan terus berjalan sampai kepada target ini. Kenapa? Karena kekristenan adalah perjalanan iman menuju ke arah keserupaan dengan Kristus. Akhir tahun seperti ini dan Natal seperti ini menurut saya adalah momen terbaik untuk kita merenung sedikit, melihat ke belakang. Sudah di mana perjalanan kita? Sudah di titik mana kita berjalan? Supaya kita tahu apa yang harus kita tanggalkan. Karena untuk sampai kepada perjalanan keserupaan dengan Kristus itu, penulis Ibrani 12 berkata, untuk sampai ke sana yang harus kita lakukan, terus berjalan dengan mata tertuju kepada Kristus sebagai target utama kita ke arah keserupaannya. Dengan cara apa? Melepaskan semua beban yang merintangi. Semua beban yang begitu merintangi. Kalau kita tidak punya waktu untuk merenung sejenak, kita tidak akan tahu beban apa yang merintangi kita. Itu sebabnya akhir tahun seperti ini sangat perlu secara pribadi kita meditasi, secara pribadi kita ada di dalam kaki Tuhan, sekaligus melihat sudah sampai di mana perjalanan iman kekristenan kita, dan sekaligus apa masih ada beban-beban yang begitu merintangi. Beban harga diri misalnya. Saya masih harus dihargai, kalau tidak dihargai akan rame. Misalnya beban tidak bisa mengampuni misalnya. Dan lain sebagainya. Saudaraku, ketika saya masih dalam kondisi sakit, saya dalam kondisi drop. Ini saya mau bersaksi, bukan untuk jelek-jelekin orang, saya bersaksi bagaimana Tuhan melatih saya untuk mengampuni. Salah satu dari tim saya Ucul, dan dia menceritakan ke seluruh penjuru yang dia bisa ceritakan, bahwa saya berniat jelek sama dia. Dia membuat sebuah analisa yang tidak dia pernah tanya saya, bahwa saya itu punya rencana untuk menghancurkan dia, membuat dia jelek, supaya dia gagal dalam banyak hal. Saya bilang ketika saya dengar itu, Tuhan, saya manusia sebelum hamba Tuhan pun tidak mungkin memikirkan buat orang jelek, apalagi saya sudah hamba Tuhan. Di hati ini hanya ada bagaimana orang supaya baik. Tidak ada selain itu. Tetapi saudara, ketika itu kami dengar dan diceritakan orang-orang, dan memang dia membuat suasana yang aneh-aneh. Ini tim yang paling dekat dengan saya yang sudah seperti kakak beradik. Bahkan saya ngomong orang ini makan dari piring saya. Tidak hanya makan di rumah, makan dari piring saya. Tapi berkata seperti itu. Tapi ketika saya ngomong itu, Roh Kudus ngomong kepada saya, melakukan yang baik, kenapa berhitung-hitung? Bukankah kita melakukan untuk Tuhan? Dan saya diskusi dengan istri di rumah, jangan kita pernah lagi membahas ini, karena semua kebaikan kita buat adalah karena kita punya status untuk melakukan kebaikan. Tidak ada urusannya dengan orang lain. Kita melakukan kebaikan kepada orang lain, tidak ada urusannya dengan dia. Semua urusannya karena Tuhan, untuk Tuhan, oleh Tuhan.
Sehingga ketika yang kita baik, yang kita tolong itu tidak membalas dengan kebaikan, tidak akan ada tergores di sini. Lalu saya ngomong yang kedua, kalau sampai karakter saya dan sikap saya berubah karena orang ini, berarti saya belum benar-benar berkualitas. Karena kalau sampai sifat kita berubah oleh karena orang lain, itu menunjukkan kita belum memiliki kualitas karakter yang sesungguhnya. Lalu yang ketiga, tetap harus mengasihi, mengampuni, dan memberikan kasih itu. Kami kerjakan itu, dan sungguh-sungguh kami kerjakan, dan akhirnya kita terlepas daripada energi negatif, kita lepaskan damai sejahtera ke orang-orang itu, dan kita doakan supaya bisa dia lebih maksimal di hadapan Tuhan. Tuhan melatih. Itu dalam kondisi saya drop loh. Kalau dalam kondisi diberkati dilatih Tuhan untuk mengampuni, gampang enggak? Lebih gampang tentunya. Tadi dalam kondisi kita sangat butuh orang, dan kita lagi drop secara fisik, tapi kita ditinggalkan orang-orang. Sakit enggak? Sakit. Tapi saya beritahu, sakitnya itu pada akhirnya kita tidak alami. Karena yang kita alami adalah kebaikan Tuhan, kebaikan Tuhan. Kembali lagi, manajemen emosi. Bagaimana kita memanage emosi kita, bagaimana firman Tuhan harus hidup dalam hidup kita. Sehingga kalau saya berbicara kasih, saya berbicara pengampunan, saya pastikan akan hidup, karena saya hidup di dalamnya. Bukan teori. Kembali ke ayat ini saudara. Perjalanan menuju keserupaan dengan Kristus itu, ada 3 hal yang harus kita lewati, 3 titik. Titik pertama, Tuhan akan memberikan kita yang bernama kekuatan. Saudara, dalam menjalani perjalanan menuju ke arah keserupaan dengan Kristus itu, yang pertama kita akan menerima kekuatan. Kapan kita akan menerima kekuatan itu? Kita buka dulu Mazmur 84. Mazmur 84, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan baca untuk kita sekaliannya. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah kita atau manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Ziarah ini perjalanan ya. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Perhatikan di sini, orang yang berjalan menuju ke keserupaan dengan Kristus, dia akan menjadi pembawa berkat. Tempat Baka akan menjadi tempat yang ada air. Kita tidak membawa virus, tapi kita membawa berkat. Kehadiran kita akan jadi berkat bagi banyak orang. Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua dikatakan di sana, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Jadi kita diselubungi dengan berkat ketika kita ada komitmen berjalan ke arah keserupaan dengan Kristus. Serupa dalam karakter, serupa dalam kemuliaan, serupa dalam kuasa. Setiap hari kita mengevaluasi karakter kita sudah seperti apa, kemuliaan Tuhan berikan, perjalanan hidup kita pokoknya seperti itu. Lalu ayat yang ke-8 perhatikan. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ketika orang mau berjalan dengan perjalanan petualangan imannya, dan dia punya target, sasarannya, visinya adalah untuk supaya saya menjadi serupa dengan Kristus. Semakin lama kita berjalan, kita akan semakin kuat. Yesaya 40:31 berkata, orang-orang muda lemah, letih, jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Jadi yang pertama kita dapatkan kekuatan baru, kuasa. Kapan itu? Ketika kita terus-menerus bersama-sama berjalan bersama dengan Tuhan. Ada membangun keintiman dengan Tuhan. Ada membangun kebersamaan dengan Tuhan. Tidak mau berjalan sendiri. Mengarah kepada Kristus tetapi juga tetap bersama-sama dengan Kristus. Semakin lama semakin kuat. Orang berjalan semakin lama semakin lemah. Tapi kalau kita berjalan bersama Kristus semakin lama semakin kuat. Maksudnya jangan pernah tinggalkan keintiman dengan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kebersamaan dengan Tuhan. Semakin lama kita akan semakin kuat. Tahun berapa istri saya dengan teman-temannya pergi ke Gunung Arjuna sana. Istri saya salah satu orang yang paling semangat. Wih, dia awalnya kencang. Tapi begitu mau sudah lewat pos keberapa, sudah mau daki, sudah hampir KO, sudah hampir tidak bisa. Orang-orang yang lambat laun sudah duluan nyampe, dia masih di bawah belum bisa. Tapi karena dia punya target harus sampai. Saya tanya, nyampe enggak yang? Nyampe dengan cara apa? Merangkak sampai ke atas. Ketika ada kemauan, bisa ada. Tapi kekuatan itu kapan ditemukan? Ketika kita ada kemauan.
Dia seperti menerima kekuatan, walaupun sudah tidak kuat, tapi sampai pada akhirnya di atas. Begitu nyampe di atas, mereka masak Indomie, tidak tahu pakai cara apa itu. Tapi intinya mereka bangga hanya sebatas itu. Kalau sampai di Arjuna saja bangga, apalagi kalau kita sampai kepada arah Kristus, itu lebih luar biasa. Kenapa kadang-kadang kita tidak kuat? Kenapa kadang-kadang kita menjadi lemah? Karena kita tidak berjalan ke arah keserupaan dengan Kristus. Karena kita tidak berjalan bersama-sama dengan Kristus. Karena kita tidak pernah membangun kebersamaan yang kuat bersama dengan Kristus. Itu sebabnya hari ini saudaraku, buat satu komitmen 2021, kita harus semakin membangun kebersamaan dengan Kristus. Tidak hanya sekedar menyembah, tapi menyembah supaya saya bisa menjadi serupa dengan Kristus. Ada targetnya, ada kemauan. Saya membangun karakter Kristus. Setiap hari kita evaluasi. Apa yang harus kita gagal, apa yang harus kita putuskan, apa yang harus kita ubah. Supaya kita bisa sama seperti Kristus. Dan ketika ada komitmen seperti itu, titik inilah Tuhan akan memberikan kita power, kekuatan, strong, mighty. Dan dia pasti kerjakan itu saudara. Karena Yesus lakukan itu. Ketika dia bersama-sama terus dengan Bapaknya, dia menerima kekuatan itu. Dan kekuatan itu semakin melimpah dalam hidup kita. Semakin jauh kita bersama-sama dengan dia. Semakin kita berlama-lama bersama-sama dengan Kristus. Maka kekuatan itu akan semakin kita terima. Saya bisa kuat menghadapi problem yang saya hadapi. Lembaga kekelaman yang saya hadapi. Kenapa? Karena saya membangun keintiman dengan Bapa. Hari-hari saya ini ada 2 anak saya, saudara boleh tanya. Hari-hari saya di rumah kalau tidak pelayan itu menyembah Tuhan saja. Kenapa? Karena dengan itu saya memperoleh kekuatan dengan Tuhan. Semakin lama, semakin sering, kita akan semakin kuat dengan Tuhan. Jangan buang-buang waktu saudara. Zaman sekarang, saya lihat orang itu setiap duduk dimanapun pegang HP, lihat HP. Silakan saja, tapi kurangi sedikit untuk bersama-sama dengan Tuhan. Kurangi itu game, kurangi itu main-mainan yang tidak perlu, bangun keintiman dengan Tuhan. Karena saya pernah alami, kita tidak terasa sudah malam karena semua main game. Semua main semua pegang HP. Sejak itu saya ngomong, HP saya tidak boleh diisi game. HP saya tidak boleh diisi mainan. Isi firman Tuhan, isi yang lain. Sehingga saya bisa membuat keputusan, lebih bagus saya membangun keintiman dengan Tuhan, berjalan bersama dia. Sehingga saya memperoleh kekuatan. Amin saudara. Yang kedua, kita akan memperoleh hikmat. Kapan kita memperoleh hikmat? Hikmat diperlukan untuk memberi jalan keluar. Ini saya mau terangkan saudara. Perjalanan menuju ke arah keserupaan dengan Kristus ini tidak pernah mengenal namanya istirahat. Ketika seseorang istirahat, garis bawah ini, sejujurnya dia lagi mundur. Dan itu akan masalah untuk Tuhan. Kejadian pasal 11, tolong saudara buka Kejadian pasal 11. Saya akan terangkan Kejadian 11. Itu mengenai Babel. Babel. Akhir zaman dosa Antikris dihubungkan dengan Babel. Di Kejadian 11 kalau kita baca cerita terjadinya Babel seperti apa, sederhana. Dikatakan di sana ketika orang-orang itu menemukan dataran di Sinear, lalu mereka berikhtiar untuk berhenti. Mereka akhirnya berhenti lalu membangun rumah dengan gala-gala bla 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 bla, dan mereka ingin mendirikan menara dan ingin mencari nama. Bangun. Bagaimana caranya supaya saya menjadi orang yang mendapatkan kasih karunia? Saya kasih cara seperti yang Musa kerjakan. Kembali ke awal tadi. Musa adalah orang yang sangat membangun keintiman dengan Tuhan. Bahkan ketika Tuhan ngomong, Musa, saya tidak mau bersama kalian lagi, tapi saya akan utus malaikat. Kanaan tetap akan jadi milikmu. Janji-janji Tuhan 100% akan menjadi milikmu. Apa yang kalian perangi pasti menang karena ada malaikat. Musa jawab apa? Kalau bahasa sekarang, saya tidak butuh malaikat, saya tidak butuh Kanaan. Dia hanya ngomong, jika engkau tak besertaku, aku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, tuntun langkahku. Artinya dia ngomong, saya tidak butuh sana, saya hanya butuh kebersamaan dengan Tuhan. Kapan kita mendapatkan kasih karunia Allah? Ketika kita ngomong, hartaku yang paling berharga adalah kebersamaan denganmu. Ketika kita membuat prinsip itu, dan betul-betul tidak hanya slogan, tapi kita bangun itu. Dari mana kita tahu itu harta yang paling berharga? Nilai kita ada di sana, waktu kita ada di sana, semua ada di sana, fokus ada di sana.
Kalau waktu kita masih lebih banyak kepada hal yang tidak berguna, berarti bohong kalau kita katakan hadirat Tuhan adalah harta kita, kebersamaan dengan Tuhan harta kita. Silakan beraktivitas dan harus. Silakan bekerja dan harus, tapi sesudah itu kita ingat ada harta yang paling berharga. Kita bangun kerinduan untuk bersama-sama dengan Tuhan. Lalu yang kedua yang mesti lakukan adalah selalu hatinya itu penuh dengan bagaimana supaya orang lain diselamatkan. Ketika Tuhan berjanji, anakmu akan menjadi sebuah bangsa, dia ngomong enggak. Jika engkau tidak mengampuni bangsa ini, hapuskan juga namaku dari kitab kehidupanmu. Dia hanya berpikir bagaimana bangsanya harus diselamatkan. 2 poin inilah pada akhirnya Tuhan ngomong, oleh karena engkau berkenan mendapatkan kasih karunia. Saudaraku, supaya kita mendapatkan kasih karunia, bangun 2 hal yang dalam dirimu. Membangun keintiman terus-menerus bersama dengan Tuhan, bahkan menganggap kebersamaan dengan Tuhan adalah segala-galanya. Lalu yang kedua, buat di hatimu itu bagaimana supaya orang lain diselamatkan. Lihat tetanggamu kalau tidak selamat ini mau jadi apa. Lihat saudaramu, lihat suamimu, lihat adik-adikmu kalau tidak selamat mau jadi apa. Spirit seperti itu akan membuat Tuhan memberikan kita kasih karunia. Dan kita akan mendapatkan kasih karunia di depan Tuhan. Amin ya. Oleh sebab itu 2021, mari kita berjalan bersama dengan Kristus ke arah keserupaan dengan Kristus. Mulai dari karakternya, kuasanya, kemuliaannya. Yang bisa kita buat adalah karakternya. Soal kemuliaan kuasa itu sudah pasti dari Tuhan pasti kerjakan ketika kita mau melakukannya. Caranya seperti apa? Ibrani 12 ayat 1 dan 2 sudah kamu tadi. Mata tertuju kepada Kristus. Yang kita kerjakan semua untuk Kristus karena Kristus oleh Kristus. Apapun yang kita kerjakan. Lalu yang kedua, menanggalkan semua beban yang begitu merintangi kita. Jangan izinkan ada beban untuk kita sampai kepada Kristus. Sakit hati buang. Ketidakmampuan mengampuni buang. Saudaraku, saya harus ngomong, ketika Anda sakit hati, itu kebodohan. Karena orang yang menyakiti Anda tidak akan merasa bahwa Anda itu menyakiti dia. Anda akan tersisa sendiri. Buang itu sampai itu. Ngomong sama Tuhan, saya mau melepaskan kasih pengampunan kepada semua. Maka kita akan berjalan bersama Kristus, bersama-sama kita bangkit berdiri. Saudaraku, kita awali tahun ini dengan semangat yang luar biasa. Kita mau berjalan bersama dengan Kristus, ke arah Kristus. Yesus semakin hari semakin besar. Iman kekristenan kita juga semakin hari harus semakin besar. Semakin kuat, ada kuasa, ada hikmat, dan juga ada kasih karunia. Saya sudah ajarkan saudara bagaimana cara mendapatkan kuasa. Kebersamaan dengan Tuhan memberikan kita kuasa. Bagaimana mencarakan hikmat. Terus menerus ada dalam terobosan ilahi. Hati yang rindu adalah terobosan-terobosan. Jangan pernah ada dalam zona aman. Mendapatkan kasih karunia, membangun keintiman, dan juga hati supaya orang lain diselamatkan. Bersyukur kehadiran-Mu Tuhan. Mengalirlah Roh Kudus. Tercurahlah seperti dirus hujan. Kami butuh dalam perenungan ini kekuatan-Mu. Kami mau berjalan melangkah kembali bersama-Mu dan untuk-Mu. Saudaraku, Elia juga pernah, dia tokoh besar, tapi juga dia pernah mengalami kekecewaan, sehingga dia ingin mati. Mungkin ada antara kita juga seperti itu, mengalami kecewa dan ingin mati saja. Tetapi waktu itu Tuhan ngomong sama Elia, tugasnya belum selesai. Lalu Tuhan memberikan dia roti. Jadi dia makan roti itu dan sesudahnya dia bisa berjalan 6 bulan. Saudaraku, hal yang sama hari ini, saya ingin berdoa supaya saudara menerima kekuatan dari Tuhan. Untuk kita boleh melangkah bersama dengan Kristus lebih dahsyat lagi. Tapi bangun satu karakter dalam hidupmu. Jangan pernah kecewa. Terima semangat ilahi itu, terobosan itu. Katakan, Tuhan saya mau Tuhan pakai dalam terobosan-terobosan. Walaupun kelihatan kecil, tapi Tuhan akan memberikan kau hikmat. Kau akan mendapatkan kasih karunia. Buka hatimu. Bapak, saya berdoa. Lepaskanlah kasih itu kepada setiap kami hari ini, Bapak, sekali lagi. Untuk kami boleh kuat. Roti ilahi itu kami nikmati hari ini, Bapak. Sehingga kami memperoleh kekuatan. Sehingga kami boleh melangkah lebih lagi seperti Elia itu, hamba-Mu itu. Mengalirlah, tercurahlah, yes. Holy, holy, holy Lord.
Holy Lord. Saya tahu Tuhan Engkau lagi melepaskannya. Hadirat-Mu, urapan-Mu, kerajaan-Mu, cinta-Mu, Roh Kudus-Mu, yes. Seperti dirus hujan tercurah, membasahi wajah kami, mengalir di hati kami. Memulihkan kami, membalut hati kami. Haleluya, haleluya. Yes, Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Saudara mulai mengucap syukur, terima kekuatannya itu dalam nama Yesus. Terima kekuatannya itu. Kita melangkah lebih lagi. Terima itu kembali. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Yes. Holy Lord Jesus. Roh Kudus, kami perlukan. Kami perlukan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih hadirat-Mu. Kami pegang itu Bapa. Kami milik, kami kepunyaan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapa, pagi hari ini Bapa mengingatkan setiap kami, dan Engkau Tuhan mendorong, membangun, membangkitkan melalui kebenaran firman, melalui hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih buat apa yang telah Kau buat pagi hari ini. Ajar kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Ajar kami pada saat ini juga, detik ini juga, kami boleh mengambil komitmen. Kami boleh mengambil keputusan yang siap untuk kami kerjakan. Melangkah di tahun depan ini Tuhan, yang tinggal beberapa hari lagi, dengan sungguh-sungguh, dengan tekad bulat untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat apa yang sudah kami dengar. Terima kasih buat semua yang sudah kami dengar daripada-Mu Tuhan melalui hamba-Mu. Terima kasih. Kami ucap syukur di dalam nama Yesus. Roh Kudus menolong kami untuk kami boleh mengerjakannya. Bukan karena kekuatan kami, tapi karena Roh-Mu yang menuntun kami. Dan kami mau siap untuk taat. Di dalam nama Yesus, Bapa, kami berdoa untuk hamba-Mu yang sudah memakai pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan terus mengurapi, memakai beliau Tuhan dimanapun berada. Dengan semangat, dengan gairah yang terus menyala-nyala. Untuk mengerjakan apa yang menjadi kehendak-Mu, menjadi rancangan-Mu, menjadi agenda-Mu. Sehingga hamba-Mu ini Tuhan, bahkan seluruh keluarga hamba-Mu ini Tuhan, boleh menggenapi, boleh mengerjakan semuanya. Sampai garis akhir, memenangkan pertandingan itu dengan baik. Dan hamba-Mu ini tidak kalah, tapi sungguh-sungguh memenangkan dengan baik sampai garis akhir. Berkati beliau dan Engkau meneguhkan penyertaan-Mu sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua yang sudah percaya diberkati, katakan amin. Silakan duduk. Di nama Tuhan, saya percaya setiap kita di tempat ini diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita diberikan kesempatan untuk kita akan memberikan persembahan. Mari kita mau persiapkan persembahan kita. Nanti saya minta Saudara Yuli untuk berdoa. Mari
kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala berkat yang Engkau telah nyatakan di dalam ibadah pagi hari ini, untuk hadirat-Mu, untuk kebenaran firman-Mu, untuk persekutuan yang kami alami dalam ibadah ini. Biarlah semuanya itu boleh terus menguatkan kami untuk kami terus mengejar keserupaan dengan Engkau, Tuhan. Dan tiba saatnya untuk kami memberikan persembahan syukur kami. Biarlah kami boleh memberikan dengan penuh sukacita dan ucapan syukur, dan Engkau memberkati persembahan ini, Tuhan, untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Dan biarlah segala kemuliaan hanya bagi-Mu saja. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara bisa memberikan persembahan. Biar dalam kehidupan kita senantiasa selalu mau melibatkan Tuhan dalam apapun yang kita kerjakan. Sebab bersama dengan Tuhan kita dapat melakukan perkara yang besar. Bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua musuh. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi bahwa serta dengan Allah. Bahwa serta, saudara yang sudah memberikan persembahan, sekali lagi saya undang untuk bangkit berdiri. Bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua musuh. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi bahwa serta dengan Allah. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Dalam banyak rintangan dan badai pun menerjang. Tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Katakan sekali lagi. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang. Tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku ingin semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku ingin semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padanya. Bagi setiap orang yang percaya padanya. Bagi setiap orang yang percaya padanya. Amin. Ada sukacita. Haleluya, puji Tuhan. Kami ucapkan terima kasih buat pelayanan
Bapak Pendeta Kembi yang sudah menjadi berkat kita di tempat ini. Saudara, tahun 2021 kurang berapa hari lagi. Ya, setiap tahun menjelang akhir tahun kita selalu bikin komitmen, bikin janji, dan kita mengevaluasi, benar kan? Ya, pasti ada hal-hal yang belum tercapai di tahun-tahun yang kita rindukan. Pasti ada hal-hal yang mungkin membuat kesalahan dan lain sebagainya. Saya melihat rekan kita, saudara kita yang sudah dipanggil Tuhan, Bapak Sulaksono. Saya setelah itu beberapa waktu kemudian saya merasakan bahwa waktu Tuhan tuh semakin dekat ya, semakin dekat. Bayangkan saudara, beliau sudah lama dengan kita. Sudah kurang lebih tahun 2000 ya, kalau tidak salah, bersama-sama dengan kita. Begitu cepatnya beliau dipanggil Tuhan. Dan saya merasakan Tuhan, saya pun belum berbuat apa-apa Tuhan. Seperti tadi firman Tuhan sampaikan. Masih banyak hal yang kacau. Ya, masih banyak hal yang mungkin kita berbuat kesalahan. Tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi saya percaya kita mau benar di hadapan Tuhan. Amin. Menyenangkan hati Tuhan. Ke depan ini kita punya komitmen, punya janji-janji. Dan saya katakan, saya sendiri pribadi, aduh Tuhan, kalau kemarin-kemarin masih banyak saya mendukakan hati Tuhan, saya belum siap dipanggil Tuhan. Saya belum siap. Saya ingin menyenangkan Tuhan lebih banyak. Saya ingin menyenangkan Tuhan. Saya ingin bermanfaat. Saya ingin berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Saya ingin lebih banyak menyenangkan hati Tuhan. Sehingga pada akhirnya saya boleh siap. Seperti kata Rasul Paulus. Mati adalah keuntungan. Ya. Dan hidup bagi Tuhan. Mari kita doa sama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Menjelang kami boleh mengakhiri tahun 2020 ini, kami berdoa sungguh-sungguh bersama-sama dengan hamba-hambamu, dengan sidang jemaatmu di tempat ini. Kami rindu Tuhan, tahun depan ini lebih baik lagi. Tahun depan ini Tuhan, kami mengerjakan lebih lagi untuk kerajaan-Mu Tuhan. Kami sudah dipanggil, kami sudah ditebus. Hidup kami bukan untuk diri kami sendiri. Tapi kami mau Tuhan menjadi saksi-Mu. Kami boleh mulut kami, hidup kami, memberitakan Injil-Mu, memberitakan terang-Mu Tuhan. Ini kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Kami tidak mau sekedar bekerja, kami tidak mau sekedar melakukan aktivitas kami tidak mau sekedar hidup, tapi kami mau berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Kami mau memberitakan Injil-Mu, kami mau dipakai bagi alat-Mu Tuhan, bagi kesaksian untuk nama-Mu Tuhan yang ajaib, untuk Injil-Mu Tuhan, untuk keselamatan jiwa-jiwa, untuk mereka Tuhan yang masih dalam kegelapan. Ini kami Tuhan, kami serahkan hidup kami. Kami terbuka untuk Engkau Tuhan, untuk Engkau mendorong kami, untuk Engkau melawat kami. Kami serahkan Roh Kudus, menuntun, membimbing kami. Kami buka hati sungguh-sungguh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami, pekerjaan kami, keluarga kami, tubuh jiwa roh kami, hati kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sehingga kami tahun depan ini kami lebih lagi bekerja bagi-Mu Tuhan. Kami lebih lagi Tuhan melakukan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Dan kami berdoa untuk mereka yang ada di rumah-rumah Tuhan. Mereka yang tidak bisa bersama-sama dengan kami, tolong mereka kuatkan, teguhkan hati mereka. Jamah mereka, urapi mereka. Biarlah mereka mengalami kasih-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Yang melanda dalam keluarga mereka. Hadirat-Mu, kasih-Mu yang besar itu. Dan kami berdoa mereka yang sakit Tuhan, jamah. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus tidak ada perkara yang sukar. Tidak ada perkara yang mustahil. Dan kami serahkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus mereka yang mengalami kekurangan. Mereka yang saat ini mengalami himpitan. Mereka yang saat ini mengalami kesusahan.
Tuhan hiburkan, kuatkan mereka. Karena kami percaya Engkau Immanuel, Engkau menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, kami percaya di masa-masa sukar ini dan masa yang tidak menentu ini Tuhan, kami tidak tahu tahun depan apa yang terjadi. Oleh sebab itu kami berdoa sungguh-sungguh supaya kami anak-anakmu, jemaatmu, hamba-mu di tempat ini siap berjaga-jaga sungguh-sungguh di hadapanmu Tuhan. Tidak meninggalkan iman percaya kami, setia sampai akhir. Apapun yang terjadi kami serahkan sungguh-sungguh Tuhan. Dan kami serahkan gerejamu dalam perjalanannya Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu dan rencana-Mu. Kami tidak mau berjalan keluar dari kehendak-Mu. Kami tidak mau keluar dari apa yang Kau sudah rancangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, ini kami Tuhan, sempurnakan gereja-Mu. Murnikan gereja-Mu Tuhan di akhir zaman ini. Sehingga kami benar-benar terlibat bersama-sama di dalam agenda dan rencana-Mu. Untuk menyempurnakan gerejamu serupa dengan Engkau Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, angkat kedua tangan saudara. Dan kami tidak lupa untuk berdoa untuk Bapak Presiden kami Tuhan, Pak Jokowi. Doa kami untuk beliau Tuhan, urapi, berikan hikmat, berikan roh kebijaksanaan untuk seluruh jajarannya dari pusat sampai ke pelosok-pelosok pedalaman. Sehingga benar-benar mereka mengambil kebijaksanaan tepat seperti apa yang Kau mau. Berkati bangsa ini Tuhan, sehingga bangsa Indonesia mengalami hujan keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kini pulanglah dengan membawa berkat sukacita, damai sejahtera, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus yang adalah juru selamat dan kekasih jiwa kita satu-satunya, dan oleh persekutuan Roh Kudus yang dengan setia terus menyertai kita semua, membimbing, menuntun, bahkan mempersiapkan kita gerejanya untuk menjadi mempelai-mempelai yang benar-benar siap menyambut kedatangan kedua kali yang segera tiba. Dan diberkatilah engkau hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Kau kekuatanku, menara dan benteng hidupku. Ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Engkau kekuatanku, menara dan benteng hidupku. Ku takkan goyah dalam setiap langkahku. Ku langkahkan kakiku dalam kekuatanmu, Kau selalu bersamaku, menopangku, menjagaku, tak biarkan ku takut. Kata-kata darimu berikan kekuatan baru, membawaku selalu